Shalom wanita-wanita yang dikasih Tuhan. Kembali kita sama-sama berjumpa untuk sama-sama kita beribadah. Kita akan menyiapkan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan bagi kami semua tak pernah ada habis-habisnya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama Engkau, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau memberikan hati kami memberikan hidup kami, bukan hanya melalui pujian ini Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh memberikan setiap kehidupan kami mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau membawa pujian kami ke dalam tangan kasih-Mu.
disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Oh, segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ku mau berikan padamu. Ini hati kami Tuhan, ku mau beri yang terbaik, ku mau beri yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, wanita-wanitanya Allah. Dimanapun saudara berada sore hari ini, mari kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur sore hari ini karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Kau mengasihi setiap kami. Dan kami tahu kami berharga di mata Engkau, siapapun kami, apapun masalah yang kami hadapi, situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami tahu Engkau tetap berada di sisi kami, Engkau tetap berada di dalam keluarga kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami tahu, karena kami tahu kami punya kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami mengerti firman yang akan kami dengar sore hari ini. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami mengerti seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara, sekali lagi kita bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini saya nggak tahu, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Di saat kita sedih, di saat kita suka sekalipun, Tuhan selalu ada bersama kita. Dan kadang kita yang lupa bahwa ketika kita merasa bahwa masalah kita sudah terselesaikan oleh Tuhan tentunya, tapi kita merasa bahwa itu semua berkat kekuatanku, itu semua berkat usahaku. Ya, tapi ingatlah saudara bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa menyelesaikan apapun.
Setiap musim dalam kehidupan kita Tuhan ada, dan Tuhan selalu bekerja. Walaupun kita nggak menyadarinya, tapi Dia bekerja untuk kita. Karena apa? Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal di kayu salib. Itu hal yang luar biasa. Karena dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, mari kita bersama-sama buka ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana kita melihat bahwa kasih Allah itu begitu besar untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin saudara sudah dengar ayat ini, saudara sudah dengar dari kecil pun, dari anak sekolah minggu pun pasti mengerti ini hafalan. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa kita bisa seperti ini saat ini? Karena apa? Karena kasih yang begitu besar yang Allah, yang Bapa berikan kepada kita lewat anaknya. Dia mau mati bagi kita supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup di dalam Tuhan yang kekal. Di sini kita melihat kasih Allah yang begitu besar yang pertama. Kasih Allah yang sempurna. Kasih yang melampaui segala kondisi kita. Sekalipun kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mengasihi kita. Dan ketika kita pun jatuh kembali di dalam dosa, kasih-Nya tetap berlaku untuk kita. Dia tidak pernah cabut kasih itu. Karena sekali untuk selama-lamanya Dia katakan seperti itu. Sekali Dia korbankan dirinya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita memperoleh kasih anugerah yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, kita nggak perlu usaha banyak untuk mengambil, untuk memperoleh hidup yang kekal ini. Cukup kita percaya kepada Tuhan, dan itu cukup. Itu cukup bagi kita semua, bagi manusia. Dan kenapa saya berpikir kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia? Karena saya melihat kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia hanya berkata jadilah terang, dan terang itu jadi. Ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang, Dia menamai satu persatu. Dengan cepat Tuhan katakan jadilah ini, jadilah itu. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, kita mau lihat di dalam Kejadian, dan dikatakan di 1 ayat 25 dikatakan Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi ayat 26 dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat di sini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita diciptakan, kenapa kita begitu berarti bagi Tuhan, sehingga Dia mau mati buat kita, sehingga Dia mau mati buat manusia. Karena yang pertama, Tuhan mengasihi, karena ketika Dia menciptakan manusia, Dia berkata baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Allah. Berarti kita manusia adalah gambar dan rupanya Tuhan. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, begitu besarnya kesedihan yang dirasakan mungkin oleh Allah, dan dikatakan bahwa Dia mau kembali mengambil manusia untuk kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu kita begitu berharga di mata Tuhan. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih-Nya akan kita semua, atas manusia semua. Dan kita bersyukur untuk hal ini, dan selayaknya kita manusia, kita kembalikan segala pujian kita, segala hormat kita hanya bagi Tuhan. Karena begitu besarnya kasih Dia bagi kita. Dan mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk mengembalikan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam hidup kita. Ya, dan inilah lewat penyembahanlah kita bisa untuk mengembalikan setiap pujian kita, syukur kita kembalikan setiap kasih kita lewat penyembahan kita, lewat pujian kita. Nah, kita juga mau lihat di dalam Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23.
Di sini dikatakan tetapi, ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan di sini kita melihat bagaimana kita menyembah Allah sebagai penyembah yang benar di hadapan Allah. Yang pertama harus kita tahu apa sih arti penyembahan itu. Penyembahan pertama kali ditemukan di dalam kitab Kejadian dan di dalam bahasa Ibrani, penyembahan ini berarti sakah, yang artinya sikap tubuh yang membungkuk, berlutut, mungkin karena tiarap, membungkuk dan sebagainya. Itu merupakan sikap tubuh kita ketika kita menyembah Tuhan. Tetapi kita juga boleh melihat di dalam Wahyu 4 ayat 10, di mana di situ Yohanes berkata, ketika dia melihat penglihatan di Pulau Patmos dan dia melihat bahwa ke-24 tua-tua di hadapan tahta Allah mereka menyembah dengan membungkuk, dengan berlutut, dengan bersujud di hadapan Tuhan. Dan itu sama artinya penyembahan. Tetapi semua itu adalah hanya sikap tubuh kita. Bukannya tidak penting, tapi itu sangat penting. Tetapi yang lebih Tuhan mau dari diri kita adalah sikap hati kita. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan. Sikap hati yang seperti apa yang Tuhan mau di dalam kita menyembah Tuhan. Yang pertama, kita harus punya roh yang rendah hati. Matius 15 ayat 8 kita mau lihat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Saudara, mungkin ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan di gereja, kita mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tuhan aku menyembah Engkau, aku mengasihimu lebih daripada yang lain dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Di sini dilihat bagaimana Allah melihat hati kita. Ketika kita menyembah Tuhan, yang dilihat bukan apa yang keluar dari bibir kita. Mungkin bibir ini bisa menipu. Mungkin bibir ini bisa menipu orang-orang di sekitar kita. Orang-orang melihat kita bahwa kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Tetapi ya Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita sungguh tertuju kepada Tuhan? Apakah hati kita sungguh menyembah Dia? Mungkin ketika saudara di gereja, mungkin ketika ibadah offline ataupun online, kita menyembah Tuhan karena apa? Karena mungkin di sebelah kita mereka mengangkat tangan, mereka menyembah Tuhan. Saudara ikut menyembah Tuhan. Mungkin karena ajakan dari WL, saudara menyembah Tuhan. Tapi ketika hati saudara dipenuhi dengan mungkin geram, mungkin marah, mungkin kesal gitu ya. Tetapi saat itu saudara harus menyembah Tuhan karena ajakan WL mungkin. Tapi yang lebih dalam dari semuanya, Tuhan mau hati kita yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kita mau melihat di dalam Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, apabila engkau berteriak, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kuasa namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan sangat menghargai orang-orang yang rendah hati, yang mau datang ke hadapan Tuhan bukan dengan pikiran dia, bukan dengan emosi dia, bukan dengan membawa segala beban dia, bukan dengan melihat orang lain, bukan dengan gengsi kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan. Tetapi Tuhan lebih melihat kerendahan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Mungkin hati yang remuk, tapi kita memerlukan Tuhan dan kita katakan, Tuhan aku menyembah Engkau, sebab aku tahu hanya di dalammu kekuatan itu, sebab hanya di dalam Engkau ada sukacita, ada damai sejahtera yang mampukan aku untuk terus menjalani hidup ini dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa di sini Tuhan sangat melihat hati kita, bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kelihatan oleh manusia. Kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita datang beribadah di gereja setiap mungkin, kita ibadah online setiap minggu. Tetapi yang Tuhan mau hati kita.
Hati yang seperti apa? Kita mau lihat contohnya dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita mau buka sama-sama Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Di sini bagaimana Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Ayat 22 dikatakan ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dan ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, dari kisah ini mungkin saudara sudah banyak dengar tentang kisah Abraham dan Ishak yang mempersembahkan Ishak. Tapi yang saya mau lihat di sini begitu besar kasih setia, ketaatan Abraham kepada Tuhan. Saudara, Abraham ini mendapatkan Ishak di masa tuanya. Abraham ketika mendapatkan janji itu pada saat umur Abraham 75 tahun. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 12 ayat 2. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memulai janjinya kepada Abraham ketika Abraham masih berumur 75 tahun. Kita mau lihat bagaimana perjalanan Abraham menantikan janji Allah itu. Bukan waktu yang sebentar, tapi kita melihat ketaatan Abraham, kepercayaan Abraham kepada Tuhannya, Allah, sehingga pada saat masa tuanya dia mendapatkan janji itu. Kejadian 12 ayat 2. Dikatakan ayat 1 dulu kita lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Di sini permulaan Tuhan menjanjikan bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar dan engkau akan menjadi berkat untuk banyak bangsa, dikatakan seperti itu. Saudara, kita melihat ketika itu, tapi ketika janji itu digenapi, Abraham itu udah berumur 100 tahun. Dan kita bisa lihat kira-kira 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan itu. Tapi dia tidak seperti kita kadang kemana sih gitu ya, ditunggu-tunggu. Kadang-kadang seperti kita, saya berdoa untuk sesuatu. Dan lama saya tunggu, ternyata Tuhan itu tidak jawab-jawab gitu ya. Dan kita melihat kesetiaan Abraham, 25 tahun dia menjanjikan janji Tuhan. Tapi dia tetap percaya, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan berikan itu buat dia. Dan ketika di masa tuanya, ketika diberitahukan oleh malaikat Tuhan, tahun depan engkau akan, istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak bagimu. Dan saat itu Abraham tertawa karena dia tahu bahwa secara manusia dia udah gak mungkin. Dan Sarah pun saat itu umurnya 90 tahun. Dia sudah mati head. Dia sudah tidak bisa lagi secara manusia, secara kedokteran pun mungkin udah gak bisa untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi apa yang sudah dijanjikan Tuhan bagi dia itu akan tetap berlaku sampai kapanpun. Mungkin saat ini saudara sedang menantikan sesuatu jawaban dari Tuhan. Ya. Tetapi kita kadang merasa, Tuhan capek gitu ya, udah bertahun-tahun saya berdoa, bertahun-tahun saya memohon sama Tuhan. Dan kadang-kadang mungkin kita karena gak kuat, kita lari kepada hal yang lain, kita meminta petunjuk orang-orang lain, dunia ini, ya. Sehingga kita lari dari Tuhan, kita mulai tidak mempercayai Tuhan, iman kita mulai goyah, saudara. Tetapi Abraham, dia tetap percaya sama Tuhan. 25 tahun kemudian Tuhan genapi janjinya. Dia berikan Ishak untuk Abraham. Dan ketika dia sudah diberikan, kira-kira mungkin saat Ishak dipersembahkan itu sekitar umur 8-10 tahunan gitu ya, sudah agak besar. Tuhan katakan, kita mau kembali lagi kepada Kejadian 22, dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kira-kira kalau saudara berdoa bertahun-tahun, mungkin seperti Abraham menantikan sesuatu, dan ketika Tuhan sudah genapi, Tuhan sudah berikan itu, Tuhan mau ambil itu kembali dari saudara. Kira-kira apa yang kita mau lakukan? Mungkin kita akan tahan. Kita akan argumen sama Tuhan. Tuhan sudah berikan aku bertahun-tahun. Mungkin Abraham juga akan seperti itu kalau kita. Seperti saya, seperti kita. Mungkin Abraham akan katakan, Tuhan aku udah menanti janjimu. Bertahun-tahun aku pengen punya seorang anak. Dan ketika Tuhan, engkau sudah berikan Ishak itu untuk saya. Kenapa saya harus berikan lagi kepada engkau? Tetapi Abraham tidak berkata sepatah kata pun. Karena dia tahu bahwa dia lebih mengasihi Allah dari apapun. Dia belajar untuk taat. Karena apa? Karena dia tahu dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia tahu bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun. Karena apa? Karena pergaulan dia dengan Tuhan. Karena dia mengerti Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana sikap Abraham. Dia nggak pakai drama ketika dia tahu Tuhan berkata seperti itu untuk mempersembahkan Ishak. Dia nggak pakai drama, aduh anakku yang kesini, dia nangis, dia nangis, anakku sebentar lagi engkau akan kupersembahkan dan sebagainya. Tidak. Tapi dia tahu bagaimana menyenangkan Tuhan, dia tahu bagaimana kasihnya kepada Tuhan. Itu kelihatan di dalam ayatnya yang ke-3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia dengan taatnya, dengan dia nggak pakai drama, dia nggak pakai nangis-nangisan, dia nggak pakai berlama-lama, saudara. Dia bangun pagi-pagi, dia bawa anaknya beserta 2 bujangnya, dan 3 hari perjalanan jauhnya ke
gunung yang akan Tuhan katakan kepada dia di tengah jalan pun dia nggak tahu ya di tempatnya di mana. Tapi dia jalan. Abraham ini begitu taat, begitu kasihnya kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan saat itu Abraham memberikan satu titik kasih yang terbesar di dalam dirinya kepada Ishak yang harus dia berikan itu kepada Tuhan. Dan mari kita pun belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Tuhan berkata kepadamu, Tuhan meminta sesuatu darimu yang sangat berharga darimu. Apakah itu hartamu, apakah itu anakmu, apakah itu karirmu, pekerjaanmu, Tuhan minta itu darimu, saya nggak tahu. Tetapi mari kita belajar. Saudara bisa menilik hati saudara sendiri. Apakah aku mengasihi Tuhan ketika Tuhan meminta sesuatu daripadaku dan aku belajar untuk memberikannya itu bagi Tuhan. Mungkin waktu saudara, ketika mungkin saudara bangun pagi hari, Tuhan mau pagi itu saudara datang sama Tuhan karena dia mungkin mau berkata sesuatu kepada Tuhan. Saudara datang apa Tuhan? Saudara berdoa. Tapi saat itu waktu mungkin menunjukkan sudah siang, saudara harus pergi bekerja, saudara harus nyiapin makanan dan sebagainya untuk sarapan, untuk anakmu, untuk suamimu. Tapi Tuhan mau saat itu engkau memberikan waktumu untuk dia. Dan kita susah untuk mengatakan, untuk rasanya ketika saya pun untuk berdoa dengan waktu yang terburu-buru gitu ya. Saya hanya berdoa saat teduh, baca Alkitab, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa saat itu. Mungkin saat itu Tuhan mau bicara sesuatu, Tuhan mau memberikan kekuatan, Tuhan mau memberikan pengharapan, penghiburan dalam hidup kita. Tapi karena begitu, mungkin karena saya bangun siang, saudara bisa berusaha untuk menyediakan waktu untuk Tuhan dengan bangun lebih pagi. Ya, mungkin bisa juga malam hari ketika saudara mungkin saat ini ada drakor lah, ada banyak medsos yang begitu menarik ya, nggak memungkiri saya pun mungkin seperti itu gitu ya. Mungkin IG saya lebih menarik, saya liatin resep juga itu lebih menarik daripada saya harus duduk di kaki Tuhan untuk Tuhan mau berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan syukur buat Tuhan dan sebagainya, untuk mendengar khotbah-khotbah yang ada di media sosial itu banyak sekali, tapi seringkali hati saya, keinginan saya, kehendak saya teralihkan oleh medsos yang lebih menarik secara manusia. Itu juga yang mungkin belum bisa untuk seperti Abraham gitu ya. Dia titik terbesar dalam hidupnya, titik kasih yang harus dia persembahkan. Saya tuh hanya kita tuh baru waktu yang Tuhan mau misalnya. Tuhan baru itu yang Tuhan mau. Kenapa kita nggak bisa berikan itu bagi Tuhan? Kenapa kita nggak bisa saat itu kita menyembah Tuhan, berikan waktumu untuk Tuhan? Ya, itu kita melihat bagaimana akhirnya ketika di ayat itu Tuhan sediakan. Karena Tuhan melihat begitu besar kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham, Tuhan tahu. Dan Tuhan akhirnya sediakan anak domba itu sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana Ishak, dia diajar untuk mengasihi Tuhan juga. Dia nggak protes ketika dia diikat, dia hanya bertanya, dan ketika dia diikat untuk dipersembahkan, dia hanya diam. Karena dia mengerti bapaknya mengasihi dia, dan dia juga sudah diajar bagaimana mengasihi Tuhan. Mari kita juga ajar anak-anak kita untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih takut akan Tuhan, banyak baca firman dan sebagainya. Kita juga boleh melihat yang kedua di dalam Yohanes 12 ayat 3. Kita sudah tahu bagaimana kisah ini. Ada seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 3. Judul perikopnya, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu." Jadi peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum penguburan Tuhan Yesus, kisah penyaliban Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan bahwa ayat 2, di situ diadakan perjamuan dan Marta melayani, sedang salah seorang yang makan dengan. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Saudara, kalau saya lihat di dalam artikel yang lain bahwa setengah kati ini adalah kira-kira setengah liter minyak. 1 liter minyak itu lumayan banyak gitu ya. Dan ini tuh setengah liter lah, kira-kira setengah dari, kalau kita beli minyak yang ya kita banyakkan sekarang kiloan, kira-kira setengahnya itu. Saudara, kalau suatu kali ketika saya minyak itu saya simpan dan sebelum saya sudah buka plastiknya, tapi tiba jatuh gitu ya, walaupun gak semua, setengahnya. Tapi saya udah beli itu ya, walaupun lumayan cukup mahal lah buat saya. Ketika saya jatuh pun rasanya sayang banget gitu ya. Tapi ini tuh dikatakan minyak narwastu murni. Pohon narwastu ini banyak tumbuh di pegunungan yang tinggi, di pegunungan Himalaya. Jadi kenapa di mahal? Karena orang-orang Israel itu harus mengambil itu tuh dalam perjalanan yang cukup jauh. Jadi ongkosnya pun mahal. Dan minyak itu begitu wanginya, sampai dikatakan sampai seluruh ruangan itu tuh tercium bau wangi gitu ya. Jadi sekarang kita melihat bagaimana mungkin harga minyak narwastu ini kira-kira 300 dinar. 1 dinar itu, kita kalau melihat 1 dinar itu pada zaman itu dikatakan upah buruh 1 hari gitu ya. Jadi kalau kita lihat 300 dinar itu kira-kira hampir upah buruh hampir 1 tahun, 10 tahunan lah ya, 365 hari kan 1 tahun. Jadi kira-kira hampir 1 tahun, upah 1 tahun untuk buruh ini, upah hampir 300 harian gitu ya. Nah begitu mahalnya mungkin Maria ini menabung mungkin untuk si minyak, untuk membeli minyak ini. Dan ketika dia sudah menabung, dia dengar Yesus, dia nggak sayangkan lagi apa yang dia sudah tabung, apa yang menjadi hal yang berharga di dalam hidupnya, karena dia sudah tabung itu berhari-hari, berbulan-bulan. Untuk apa? Mungkin untuk dia sendiri. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia lebih mengasihi Yesus daripada minyak itu sendiri gitu ya. Dia tumpahkan minyak itu hampir setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, dikatakan sangat mahal, tetapi Maria tidak menyayangkan hal itu. Dia berikan itu pada Yesus, dia tumpahkan kepada kaki Yesus, dan apalagi bukan hanya ke dia tumpahkan minyak itu di kaki Yesus, tapi dia menyekanya dengan rambutnya. Saudara, mungkin bagi seorang wanita dikatakan bahwa rambut ini mahkota bagi wanita. Bagaimana rasanya ketika kita nggak punya rambut gitu ya, nggak punya rambut aja, orang-orang mungkin yang harus kemoterapi, dia harus nggak punya rambut itu dibotakin dan sebagainya. Tapi dia keluar, dia bisa pakai wig gitu ya. Tetapi begitu berharganya rambut ini bagi dia, bagi seorang wanita. Tapi dia tidak sayangkan itu juga, karena dia tahu dia mengasihi Yesus. Dia mengasihi Yesus lebih dari dirinya sendiri, lebih dari kehormatan yang ada di rambutnya. Dia lebih menghormati, dia lebih mengasihi Yesus daripada itu. Dia lebih tidak menyayangkan apa yang dia punya, barang yang dia punya begitu mahal, yang dia tabung berbulan-bulan untuk membeli minyak itu, dia berikan kepada Yesus.
dan dirinya sendiri, kehormatan dirinya sendiri, dia tidak lagi ingat itu, dia korbankan itu bagi Yesus, dia tidak pedulikan lagi itu, tapi dia lebih menghormati, dia lebih mengasihi Yesus dengan menyekanya dan memakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Makanya Yesus tahu dan mengerti, Yesus mengasihi Maria karena dia tahu bahwa Maria mengambil pilihan yang terbaik. Saudara, Maria ini sama, menurut pendapat saya dia sama dengan yang ada di Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Di sini saya melihat kenapa Maria bisa seperti itu. Beda dengan Marta. Di situ Marta melayani. Tapi Maria melakukan itu, meminyaki kaki Yesus dan sebagainya. Kenapa Maria bisa seperti itu? Kita mau lihat dulu dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Kita mau lihat dulu dari ayat 38. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Saya perhatikan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara perhatikan ayat ini, dan terus mendengarkan perkataannya, perkataan Yesus. Yesus datang ya kepada dia. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Kemudian Marta ini protes, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Setelah kita melihat, bukan berarti apa yang dilakukan Marta itu salah, tidak. Karena di gereja pun perlu orang-orang yang sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ya, tetapi dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik. Tuhan katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena itu dengan dia banyak duduk di bawah kaki Tuhan, dia banyak dengar. Mari saudara banyak dengar akan Tuhan, banyak baca dan renungkan firman Tuhan. Mari banyak dengar khotbah-khotbah yang menguatkan, yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Lebih banyak dari keinginan kita, dari hal-hal yang mungkin tidak begitu perlu untuk kita. Mari lebih banyak kita isi dengan hal seperti itu. Seperti Maria, dia mengambil bagian yang terbaik, dia duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengar. Saudara, mari banyak mendengar Tuhan, banyak duduk di kaki Tuhan untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau. Banyaklah menyembah Tuhan, banyaklah mengenaikan ucapan syukur bagi Tuhan. Karena dari situ kita melihat bagaimana Maria tahu, dia mengerti bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan dan sebagainya. Dia sangat mengerti maunya Tuhan. Karena apa? Karena dia banyak duduk dekat kaki Tuhan. Sekali lagi, dia banyak mendengar. Dia banyak duduk untuk mendengarkan Tuhan bicara, untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada dia. Karena itu dia sangat mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Seperti Abraham, dia bergaul karib dengan Tuhan sehingga dia mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita pun sebagai wanita-wanita Tuhan, mungkin kita sibuk dengan mengurus anak, apalagi sekarang online. Mungkin saudara lebih sibuk dengan itu, saya percaya. Saya nggak mungkiri itu, saudara ya, walaupun saya udah nggak punya anak yang harus online setiap hari sekolah. Tetapi mari saudara bisa atur waktu saudara untuk saudara banyak. Ketika saudara punya waktu setelah mungkin saudara ngajarin anak dan sebagainya, mari sempatkan waktu untuk baca firman, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan di gereja, mungkin saat itu hanya karena WL itu menyuruh kita untuk kita mengangkat tangan dan sebagainya. Tetapi kalau hatimu belajar untuk mengasihimu, kalau
mengasihi Tuhan, kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan, kalau kita belajar seperti Maria untuk banyak duduk di bawah kaki Tuhan, kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, kita akan tahu kita nggak usah disuruh sama WL untuk mengangkat tangan, kita nggak usah disuruh untuk mengekspresikan cinta penyembahan kita di hadapan Tuhan, mengangkat tangan dan sebagainya. Mungkin saudara ketika di gereja, saudara lihat teman di kanan kiri saudara, aduh saya malu dong ya kalau saya nggak ngangkat tangan gitu, karena di sebelah kiri saya semua angkat tangan. Ya udah deh saya angkat tangan. Ya, itu karena kita terpaksa. Tapi Tuhan mau lihat hati kita, saudaraku. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita udah belajar mengasihi Tuhan, saudara nggak usah disuruh, saudara akan angkat tangan sendiri. Mungkin dengan seperti yang digambarkan penyembahan itu dalam bahasa Ibrani Sakah, saudara akan berlutut, saudara akan menyembah, saudara apa? Saudara peduli akan sebelah saudara mau menyembah, mau dia mau angkat tangan, mau enggak, pokoknya saya sama Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Kalau saudara udah belajar mengasihi Tuhan, saudara akan dengan otomatis, saudara akan ekspresikan cintamu, saudara akan berikan yang terbaik dan ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Saudara saya nggak tahu apa, tetapi lebih dari semuanya itu Tuhan katakan, mari berikan pikiranmu, emosimu, kehendakmu kepada Tuhan. Mungkin saat saudara harus menyembah, saudara dalam keadaan yang sedih, saudara dalam keadaan yang masalah yang belum terselesaikan, Tuhan mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Dan saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, maka ketika Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, kita akan selaraskan hati kita, sehingga di situ kita merasakan hadirat Tuhan, karena ada hubungan yang intim, karena Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dan kita merasakan hadirat Tuhan. Disitulah Tuhan akan limpahkan segala apa yang kita perlukan. Mungkin masalahmu belum terselesaikan, tetapi kekuatan dari Tuhan itu yang akan Tuhan berikan kepadamu, yang akan memampukan engkau untuk menghadapi hidup ini, menghadapi kesusahan ini. Saudara, mari sekali lagi, mari ekspresikan cintamu, ekspresikan kasihmu kepada Tuhan dengan apa? Dengan yang timbul dari hatimu. Saudara bisa angkat tangan ketika menyembah Tuhan, saudara bisa berlutut, saudara bisa, mungkin lebih ekstrim lagi, saudara bisa dikatakan ada tiarap segala dan sebagainya, membungkuk, menghormati, karena ketika saudara mungkin ketemu sama Presiden Jokowi, saudara akan membungkuk, saudara akan menghormati dia. Kenapa kita di hadapan Tuhan, kita pun bisa seperti itu? Mari ekspresikan cintamu. Mungkin dari wajahmu saudara bisa kelihatan bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Mungkin firman Tuhan sampai sini saja. Satu hal yang saya mau tekankan sekali lagi, ini bulan penyembahan dan kita mau belajar menyembah dari hati kita. Terlebih dahulu mari bereskan hatimu di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau pikiranmu, kehendakmu, emosimu diserahkan sama Tuhan. Dan belajarlah untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan dikatakan Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Kita tidak akan disebut sebagai penyembah yang benar sebelum kita mengasihi Tuhan lebih dari diri kita sendiri. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan mau bukan yang berat. Saudara nggak akan minta anakmu seperti Abraham, seperti Ishak diminta oleh Tuhan. Mungkin tidak seperti itu, tapi hal yang lain saudara bisa berikan itu pada Tuhan. Waktumu, mungkin hartamu, mungkin karirmu, keluargamu mungkin, ya saya nggak tahu. Tapi sekali lagi kita mau seperti Raja Daud, dia sudah menjadi raja saat itu, tapi dia tidak melihat diri dia sendiri, dia ekspresikan cinta dia sama Tuhan dengan menari-nari di hadapan itu. Sampai istrinya memandang dia dengan rendah, sampai istrinya memandang dia dengan seperti orang gila. Tetapi dia tidak sayangkan itu semua. Dia tidak sayangkan bahwa kedudukan dia saat itu sebagai raja. Dia nggak lihat itu, dia tidak sayangkan, dia lupakan itu karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia tahu, dia bergaul karib dengan Tuhan sejak dia masih muda. Dia sering mengambil kecapi untuk memuji Tuhan dan sebagainya. Karena itulah dia bangun hubungan itu dengan Tuhan, sehingga dia mengerti bagaimana dia mengekspresikan cinta dia kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari hidupnya. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan, saudara, apapun itu. Kita bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini, biar jadi berkat buat saudara dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita
berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena sore hari ini kami sudah mendengar bagaimana kami harus menyembah-Mu Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Ajar kami untuk mengasihi-Mu Tuhan. Karena seringkali kami tidak mengerti ketika mulut kami katakan aku mengasihi Engkau, tapi hati kami masih ego, kami masih menonjol dan sebagainya. Pikiran kami masih menguasai kami. Emosi kami masih menguasai kami Tuhan. Tetapi kami mau belajar mengasihi Engkau terlebih dahulu sebelum kami menyembah Engkau. Karena dari situlah kami boleh merasakan ketika kami menyembah Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Dan kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.